sering dialami oleh perempuan pesisir di tempat kami adalah terutama masalah lingkungan, masalah kebersihan. Kebetulan di tempat kami itu sering dikunjungi oleh pemerintah pusat, dan yang beliau lihat di tempat kami adalah sampah yang masih berserakan, sampah yang masih menumpuk. Sampah-sampah itu terbawa oleh air laut ketika air pasang. Setelah air surut, yang tertinggal hanya sampah. Ini sering jadi komplainan pemerintah sih ketika ada kunjungan ke tempat kami, tapi tidak ada penanggulangannya. Ditimbun pakai tanah, tapi air besar lagi datang, muncul lagi sampah-sampahnya, bisa menimbulkan penyakit lama-lama kalau terus dibiarkan. Tidak ada penanggulangannya kan. Nah, untuk layanan air bersih juga, karena keadaan kami di pesisir, air ini sering macet-macet. Kami pakai PDAM, tapi kadang-kadang sering macet airnya. Ada sih dari pemerintah desa, ada pernah menyumbang pakai air tangki untuk kami. Cuman itu. Pemerintah mungkin bisa melihat sendiri dengan keadaan di lingkungan kami, bisa bagaimana, atau setidaknya pemerintah desa lah yang mengatasi masalah lingkungan ini. Harapannya semoga kedepannya ada lebih perhatian pemerintah lebih lagi untuk memperhatikan lingkungan kami di sekitar kami di perempuan pesisir ini. Semoga bisa menjadi PR bagi pemerintah terkait supaya menyediakan TPS di sekitar kami, supaya lebih diperhatikan ketika air bersih kami tidak terpenuhi. Kedua yang sering dialami oleh perempuan pesisir juga adalah masalah perekonomian karena keterbatasan kemampuan mungkin. Harapan untuk soal ekonomi, untuk mungkin perlunya pelatihan atau pengembangan skill terhadap ibu-ibu pesisir ini untuk terbantu supaya bisa menghasilkan ekonomi yang lebih sejahtera lagi. Permasalahan yang dihadapi oleh perempuan pesisir Lombok Utara itu yang pertama adalah di ekonomi. Kalau untuk di ekonomi ini cenderung ke permodalan. Di sekeliling kami masih ada dari teman-teman kami yang masih meminjam modal yang di tempat-tempat atau di koperasi yang masih sangat yang mempunyai bunga atau mempunyai bunga yang sangat mencekik gitu. Dari sini kami merasa sangat membutuhkan bantuan pemerintah untuk menangani permasalahan permodalan yang kami alami, khususnya perempuan pesisir nelayan. Selain modal itu juga kami berharap untuk promosi dalam pengemasan juga. Dan ini kami sangat berharap sekali kepada Pemda. Ini sih harapan kami Pak, supaya di Lombok Utara itu ada balai kemasan, sehingga kami tidak jauh-jauh IKM dari Lombok Utara harus mencari kemasan sampai di luar Lombok Utara. Karena apa? Karena memang itu juga sangat membutuhkan membutuhkan biaya untuk transportnya, untuk karena perjalanan jauh gitu, supaya produk kami juga kelihatan bagus dan laku di pasaran atau di luar Kabupaten Lombok Utara, dan harapannya sampai ke mancanegara sih. Mudah-mudahan. Alhamdulillah di Kabupaten Lombok Utara kami sudah merasakan bantuan alat. Di Kecamatan Kayangan itu luar biasa, sangat besar sekali hasil tangkapan ikan tuna, sehingga kami ketika dalam keadaan panen besar, kami bisa dari KPPI dari perempuan pesisir nelayan ini bisa mengembangkan gitu, dengan kami membuat abon ikan untuk menambah perekonomian kami, sehingga kami bisa membantu perekonomian keluarga, dan ada kegiatan yang kami lakukan tiap hari, sehingga itu pun yang sangat berguna untuk kami untuk mensejahterakan keluarga. Jadi perempuan nelayan pesisir ini tidak berdiam diri begitu. Ini yang saya bisa sampaikan. Yang kedua adalah lingkungan.
Yang di lingkungan ini yang sangat dominan sekali adalah yang pertama air limbah yang dihasilkan oleh perusahaan, dan ini menjadi PR dari pemerintah Kabupaten Lombok Utara untuk menyelesaikan, karena di sini kami banyak mendengar isu-isu yang terkait dengan air limbah ini yang sangat mengganggu kenyamanan masyarakat di sekitar perusahaan di Kabupaten Lombok Utara. Terkait dengan perempuan, khususnya yang kami temukan selama 3 hari ini, itu sebenarnya ada 2 prioritas utama yang sangat mendasar yang dialami oleh perempuan-perempuan pesisir di NTB setiap harinya gitu. Yang pertama ini terkait dengan aksesnya kurangnya akses bantuan modal ya yang diterima oleh perempuan pesisir. Kami juga dalam workshop ini melakukan analisa anggaran pemerintah tahun 2021 dan menemukan bahwa mayoritas atau presentase anggaran yang disusun oleh pemerintah itu mayoritasnya adalah untuk pemerintah gitu, untuk pemenuhan kebutuhan pemerintah itu sendiri gitu, tapi tidak untuk masyarakat gitu ya. Dan yang kedua yang paling juga mendasar itu sebenarnya adalah isu permukiman kumuh. Nah sebenarnya ini bukan hanya terjadi di wilayah pesisir atau kampung nelayan di NTB, tapi juga di banyak tempat seperti misalnya kemarin di Semarang dan di Surabaya itu juga memiliki hal yang sama gitu, menghadapi persoalan yang sama, yaitu permukiman kumuh, di mana sebenarnya hampir semua desa nelayan itu kondisinya sangat tidak layak ya, baik rumahnya maupun permukiman, misalnya dengan sampah tidak pernah ada fasilitas pembuangan sampah yang memadai, kemudian kurangnya akses air bersih, terus juga sanitasi yang sangat tidak layak gitu. Nah, oleh karena itulah kami coba mengidentifikasi persoalan-persoalan ini, termasuk bagaimana sih solusinya dan juga tindak lanjut yang kedepannya bisa kami lakukan untuk mendiskusikan hal ini lebih lanjut ke pemerintah terkait.